Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang akan membahas tentang perbedaan individu dan keberagaman individu dalam pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu pertama saya sendiri, Lydia, dengan NIM 2210210004 sebagai moderator serta presentator pertama, dan juga ada teman saya Aulia Fajar Putri dengan NIM 2220210031 sebagai presentator kedua. Materi pertama yaitu pendidikan individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Dalam sosiologi, pengertian individu ini merupakan sebuah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam hal ini, individu itu adalah manusia perorangan yang memiliki kepribadian serta juga tingkah laku spesifik dan juga mempunyai peranan di lingkungan sosialnya. Pak ahli yang berpendapat tentang pengertian individu yaitu yang pertama ada Martin Luther King, yang kedua ada Sudirman Kartohadifrojo, dan yang ketiga ada Abdul Shani, dan yang terakhir yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya yaitu karakteristik individu. Karakteristik individu adalah seluruh kemampuan, sikap, sifat, dan watak seseorang yang ada sejak lahir, bisa dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan. Sifat bawaan adalah sifat-sifat genetik yang telah dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikososial. Ciri yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih tahan lama, sedangkan ciri-ciri yang berkaitan dengan faktor sosial dan psikologis lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mengenai karakteristik pribadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu awal required skills, seperti kecerdasan berpikir dan hal-hal yang berhubungan dengan psikomotorik. Yang kedua yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosial dan budaya. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, dan minat. Materi selanjutnya yaitu C. Perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Menurut Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan psikologis. Yang pertama adalah perbedaan individu menurut Kavlin adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat
yang bisa membedakan antara individu dengan individu lain. Selanjutnya, menurut Webster, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang vila, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Dan selanjutnya dalam kamus Ekol dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Dari bahasa bermacam-macam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya, di dalam pola yang bersifat umum, dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Faktor-faktor penyebab persamaan individu antara lain. Yang pertama ada keturunan atau natur, adalah faktor-faktor biologis yang diwariskan melalui genetik oleh orang tua. Dan yang kedua adalah lingkungan, nurture, merupakan faktor yang menyebabkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu tersebut. Yaitu D, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu menurut Samyo tahun 2018. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik, yang kedua ada intelektual, yang ketiga yaitu emosi, yang keempat sosial, yang kelima bahasa, yang keenam yaitu bakat khusus, dan yang terakhir yaitu sikap, nilai, dan moral. Setelah materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia. Permasalahan individu. 1. Permasalahan kebutuhan individu yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan harga diri, mendapatkan penghargaan yang sama, mau dikenal, mendapatkan prestasi serta posisi, buat diperlukan orang lain, merasakan bagian dari kelompok, merasakan nyaman serta protes. 2. Permasalahan penyesuaian diri serta tingkah laku aktivitas ataupun tingkah laku pada hakikatnya ialah metode pemenuhan kebutuhan. Banyak metode yang bisa ditempuh buat penuhi kebutuhannya, baik metode yang normal ataupun tidak. Bila orang bisa sukses penuhi kebutuhannya, cocok dengan lingkungannya, serta tanpa memunculkan kendala ataupun kerugian untuk lingkungannya. Perihal itu diucapkan adjustment ataupun penyesuaian yang baik. Bila orang kandas dalam proses penyesuaian diri tersebut, diucap maladjustment ataupun salah usai. 3. Permasalahan belajar. Sebagian permasalahan belajar, misalnya gimana menghasilkan keadaan yang baik supaya perbuatan belajar sukses, memilah rencana belajar untuk siswa, membiasakan proses belajar dengan keunikan siswa, evaluasi hasil belajar, penaksiran kesusahan belajar, serta bagaimana untuk siswa sendiri. Masalah-masalah belajar yang bisa jadi mencuat, misalnya pengaturan waktu belajar, memilah metode belajar, memakai buku-buku pelajaran, belajar berkelompok, mempersiapkan tes, memilah mata kuliah yang sesuai, serta sebagainya. 4. Perlindungan dalam kehidupan warga. Keluarga ialah tempat proteksi yang awal sekali serta sangat berarti untuk anggotanya. Secara sosial, budaya keluarga selaku perlindungan utama untuk anak-anaknya.
Anak senantiasa dididik dari pengaruh spesialnya yang negatif untuk pertumbuhan jiwanya. Proteksi non-fisik untuk pertumbuhan anak bagi sebagian warga memanglah dibutuhkan. Perihal ini, bila tidak dibekali dari dini tentang masalah-masalah sosial yang nantinya dia hadapi dalam pergaulan di warga. F. Aplikasi dalam pendidikan. Perbedaan individu sudah pasti akan berdampak pada tingkat kecepatan metode dan aktivitas siswa dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru memahami dengan baik kondisi dan karakteristik belajar siswanya. Terdapat banyak program pengajaran yang dirancang sebagai dampak adanya perbedaan individu dalam belajar. Program-program pengajaran berbasis perbedaan individu tersebut dirancang terutama berkaitan dengan tingkat kecepatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun demikian, yang paling dilaksanakan adalah remedial learning atau pembelajaran remedial dan pembelajaran percepatan assisted learning. 1. Remedial learning atau pengajaran remedial. Program pengajaran remedial merupakan bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang mengalami hambatan belajar. Siswa yang mengalami hambatan belajar dilihat dari pencapaian prestasi belajar yang lebih rendah dibanding siswa satu kelas pada umumnya. Program remedial dapat dilakukan dengan cara memberikan jam pembelajaran tambahan pada tugas tambahan baik secara individu ataupun kelompok. 2. Accelerated learning atau pembelajaran percepatan. Metode belajar dalam accelerated learning mengakui bahwa masing-masing individu memiliki cara belajar pribadi pilihan yang sesuai dengan karakter dirinya. Oleh karena itu, ketika seorang belajar dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan gaya belajar pribadinya, maka berarti ia telah belajar dengan cara yang paling alamiah bagi diri sendiri. Teori perbedaan gaya belajar hasil penelitian kolab dikembangkan oleh Honey dan Monfort, yaitu gaya aktivis, gaya elektor, gaya teoretisian, gaya pragmatis. 1. Teori belajar aksi. Belajar aksi adalah pendekatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui proses refleksi dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran komparatif. 2. Teori pembelajaran langsung. Teori pembelajaran langsung juga dikenal pembelajaran eksplisit adalah metode sistematis untuk menyajikan materi dalam langkah kecil, kemudian berhenti untuk memberikan pemahaman keberhasilan dan berpartisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Cara mengatasi variasi individual dalam pembelajaran. Untuk mengatasi variasi individual dalam belajar di sekolah yang berdasarkan sistem pengajaran klasikal tersebut, pertama kali harus diatasi dengan menyelenggarakan sistem pengajaran individual ataupun cara melaksanakan pembelajaran yang berupa memperhatikan atau melayani setiap individu siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Mohon kiranya teman-teman untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tugas yang selanjutnya.
Baiklah, kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.